Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di waktu subuh yang penuh dengan keberkahan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan untuk kita semua keberkahan hari Jumat, keberkahan di waktu subuh. Rasulullah SAW pernah bersabda dalam doanya, Allahumma barik li fi ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku di waktu pagi, di waktu subuh. Maka insyaallah saat ini berkumpul beberapa keberkahan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan itu untuk kita semua. Yang pertama, keberkahan waktu subuh. Dan Rasulullah SAW berdoa untuk umatnya memohon keberkahan di waktu subuh. Yang kedua, keberkahan hari Jumat, Sayyidul Ayyam. Yang ketiga adalah keberkahan majlis ilmu di rumah Allah Subhanahu wa taala, di mana majlis ilmu di masjid itu dihadiri juga oleh para malaikat, sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari riwayat Abu Hurairah. Para malaikat berkumpul di majelis ilmu seperti ini di rumah Allah Subhanahu wa taala, dan di mana malaikat berkumpul maka di situ turun rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin pengajian kita pada pagi hari ini sedikit bercerita jemaah. Cerita tentang apa yang pernah terjadi dulu di bulan Dzulhijjah. Cerita ini erat kaitannya dengan sejarah bagaimana Islam itu bisa menyebar ke seluruh dunia, bahkan sampai ke lembah Sembalun ini. Siapa yang bisa menyangka Islam yang lahir di Makkah kemudian menyebar melalui Madinah, siapa yang menyangka dia bisa sampai ke tempat ini? Bagaimana ceritanya? Kok bisa kita jadi orang Islam? Dan ini nih nikmat yang luar biasa yang wajib kita syukuri. Bahkan paman Nabi saja, Abu Lahab dan Abu Talib, tidak jadi orang Islam. Kenapa kita warga Sembalun yang ada di lembah atau di kaki Gunung Rinjani ini, yang jauh, yang jaraknya ribuan kilometer dari Makkah Madinah,
Kenapa kita bisa jadi orang Islam? Maka ini tidak lepas dari satu peristiwa di bulan Dzulhijjah. Kebetulan ini kita sekarang sedang berada di bulan Dzulhijjah. Dulu pada tahun 11 kenabian. Tahu maksudnya 11 kenabian? Maksudnya adalah 11 tahun semenjak Rasulullah SAW diutus jadi Rasul. Beda dengan 11 Hijriah. Ini 11 tahun 11 kenabian. Di bulan Dzulhijjah datanglah beberapa orang dari Madinah mau berhaji. Mereka bukan orang Islam. Masih mereka jadi orang musyrik. Yo, bagaimana ceritanya? Kok orang Islam kok orang musyrik melakukan ibadah haji? Memang dulu masih ada sisa-sisa ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang diamalkan oleh orang-orang Arab jahiliyah. Salah satunya adalah ibadah haji. Ya, walaupun ibadah hajinya ini sudah menyimpang juga, ya, karena mereka diriwayatkan mereka ada yang tawaf sambil telanjang. Tawafnya itu sambil bertepuk tangan, bersiul, bernyanyi. Dan mereka tawaf di sekeliling Ka'bah yang ketika itu ada 360 berhala. Di antara mereka ada yang menjalankan juga wukuf di Arafah. Namun orang Quraisy tidak mau wukuf di Arafah. Ya, mereka tidak mau keluar dari tanah haram karena Arafah itu di luar tanah haram sebagiannya. Ini termasuk kekeliruan yang dilakukan oleh orang-orang Arab jahiliyah terdahulu dalam urusan ibadah haji. Tapi masih ada sisa-sisa ajaran ibadah haji itu yang mereka lakukan. Nah, termasuk menziarahi Baitullah, melakukan ibadah haji ini di bulan Dzulhijjah. Mereka datanglah beberapa orang dari Yathrib. Apa ini Yathrib ini? Madinah. Dulu namanya Yathrib. Sebelum datangnya Rasulullah SAW membawa Islam ke Madinah, maka Madinah dulu namanya Yathrib. Sama seperti orang di Mekah, mereka dulu adalah orang-orang musyrik yang menyembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Beberapa di antara mereka ini bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang namanya As'ad bin Zurarah, Auf ibn al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, dan Jabir bin Abdullah. 6 orang. 6 orang ini bertemu Nabi SAW. Nabi menjelaskan tentang Islam, tentang tauhid, mereka langsung masuk Islam. Bahkan As'ad bin Zurarah yang disebutkan di sini, dia orang pertama yang memimpin sholat Jumat di Madinah. Setelah mereka masuk Islam, mereka kembali ke Madinah, kemudian menceritakan tentang Islam kepada keluarga mereka. Keluarganya masuk Islam. Ya. Salah satu alasan kenapa mereka langsung mau menerima Islam ketika bertemu Rasulullah SAW, karena mereka sudah punya ilmu sebelumnya tentang kabar akan munculnya seorang nabi. Dari mana mereka dapat kabar itu? Dari orang Yahudi. Orang Yahudi sudah ada di Madinah
Ratusan tahun lamanya mereka datang ke situ. Sengaja mereka datang ke situ karena dalam kitab mereka disebutkan bahwasanya seorang nabi terakhir yang dijanjikan oleh Nabi Musa, yang dijanjikan oleh Nabi Isa akan muncul di sebuah tempat yang banyak pohon kurmanya di tanah Arab. Maksudnya itu di Madinah. Makanya nenek moyang orang Yahudi itu banyak eksodus, banyak hijrah ke Madinah. Turun temurun kisah tentang akan munculnya nabi terakhir ini di tengah-tengah mereka. Ya. Termasuk ketika mereka berkelahi, berperang dengan penduduk asli Yathrib dari kalangan Aus dan Khazraj, suku Aus dan Khazraj. Orang-orang Yahudi mengatakan, awas kalian, nanti kalau muncul nabi kami, nabi yang dijanjikan dalam kitab kami akan memerangi kalian, memusnahkan kalian, sebagaimana dimusnahkannya kaum Tsamud. Itu kata orang Yahudi. Bahkan di dalam kitab mereka disebutkan ciri-ciri lengkap nabi terakhir yang akan muncul tersebut. Ciri-ciri Nabi Muhammad SAW detail disebutkan dalam kitab mereka. Makanya Al-Quran mengatakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, orang-orang Yahudi itu sangat mengenal ciri-ciri dan sifat Nabi Muhammad SAW. Hanya saja mereka tidak tahu atau tidak menyangka ternyata Nabi tersebut dari kalangan keturunannya Nabi Ismail, bukan dari keturunan Ishak, keturunan Arab, bukan Bani Israel. Ketika yang muncul ternyata adalah Nabi dari kalangan orang Arab, mereka tidak mau beriman. Gengsi. Apa gengsi bahasa sini coba? Gengsi. Sombong mereka. Buat apa kita beriman? Ini nabinya ternyata dari keturunan orang Arab, bukan Bani Israel. Mereka tidak mau beriman. Singkat cerita, orang-orang Yathrib sudah tahu cerita tentang akan munculnya nabi ini dari orang-orang Yahudi, sehingga ketika mereka ke Mekah bertemu Rasulullah SAW, pas cocok ciri-ciri yang disebutkan oleh orang Yahudi itu. Nah, ini dia nabi yang disebut-sebut oleh orang Yahudi itu. La yasbiqannakum ilaihi. Jangan sampai orang Yahudi ini lebih dulu beriman kepada nabi ini daripada kita. Kita saja lebih dulu beriman, kata orang-orang Yathrib. 6 orang ini yang pertama kali bertemu Rasulullah SAW. Inilah kisah pertemuan pertama orang Madinah, orang Yathrib dengan Rasulullah SAW, dan semuanya masuk Islam, 6 orang ini. Tahun berikutnya mereka kembali. Tahun berikutnya masih di bulan yang sama, di tahun berikutnya di bulan Dzulhijjah, tahun 12 kenabian. 12 tahun sudah 12 tahun sudah Nabi diutus menjadi Rasul. Kali ini yang datang jumlahnya 2 kali lipat, 12 orang. Ya. 6 orang yang pertama, kecuali Jabir bin Abdullah, beliau tidak bisa datang karena ada halangan. 6 orang yang pertama itu, ya, tadi yang namanya kita sebutkan As'ad bin Zurarah dan yang lainnya dan kawan-kawan, ya, ditambah lagi dengan 7 orang. Jumlahnya berapa? 12. Mereka bertemu di sebuah tempat dekat dengan Mina, namanya Aqabah.
Disitulah Rasulullah SAW menjelaskan tentang Islam secara ringkas kepada mereka. Mereka semua masuk Islam. Yang 12 ini masuk Islam. Kembali mereka ke kampung halaman mereka, ke Yathrib. Nah, ketika itu terjadilah baiat Aqabah yang pertama. Mereka berjanji setia kepada Rasulullah SAW. Apa isi janji setia mereka? Diriwayatkan oleh Ubadah ibn Samit. Beliau menceritakan Rasulullah SAW meminta baiat dari kami. Baya'uni ala alla tusyriku billahi syai'an. Nabi mengatakan, berbaiatlah kepadaku. Pertama, jangan sekali-kali berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala tasriqu. Jangan kalian mencuri. Wala taznu. Jangan kalian berzina. Wala taqtulu auladakum. Jangan kalian membunuh anak-anak kalian karena khawatir kelaparan. Wala ta'tu bi buhtanin taftarunahu baina aydikum. Jangan berdusta, jangan berkhianat. Wala ta'su fi ma'ruf. Jangan melanggar perintah kalau perintah itu baik, bukan maksiat. Ini isi baiatnya, baiat yang pertama. Baiat untuk bertauhid, setia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berbuat kesyirikan. Sisanya adalah tentang akhlak. Akhlak. Ini menunjukkan pentingnya akhlak. Bahkan urusan akhlak ini termasuk pokok ajaran Islam, sehingga ini yang pertama kali juga diajarkan oleh Rasulullah SAW. Akhlak inilah yang kemudian dibawa oleh 12 orang ini ke Yathrib. Akhirnya semakin banyak yang masuk Islam. Makin banyak yang masuk Islam. Maka tahun berikutnya, tahun berapa jadinya? Tahun 13 kenabian. Di bulan yang sama, bulan Dzulhijjah, seperti bulan ini, datang 72 orang. 72 orang masuk Islam semua. Disebutkan ada 2 orang perempuan, Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr. Sisanya laki-laki semua. Sisanya laki-laki dari suku Khazraj dan suku Aus. Ya, yang mayoritas suku Khazraj, sebagian dari suku Aus. Padahal dulu Khazraj dan Aus ini besuan, bunuh-bunuhan mereka 120 tahun. Mereka berperang. Bagaimana ceritanya? Insya Allah nanti kita ceritakan. Kenapa kok mereka sekarang bersatu? Ya. 72 orang ini kemudian berbaiat, berjanji setia. Mirip dengan baiat yang pertama, tapi kali ini ada janji setia untuk siap hidup dan mati membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjanji setia untuk menolong Islam. Kalau Islam itu, kalau Rasulullah itu datang ke Madinah. Ini dikenal dengan Bai'ah Aqabah Ats-Tsaniyah, Bai'ah Aqabah yang kedua. Maka Rasulullah SAW setelah Bai'ah Aqabah yang pertama, Rasulullah mengutus sahabatnya Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair ini yang menjadi da'i, yang mengajarkan tentang Islam, mendakwahkan tentang Islam kepada penduduk Madinah.
Makanya jasanya besar sekali Mus'ab bin Umair ini, sahabat Rasulullah SAW yang terkenal. Dulu dia pemuda kaya raya, ya. Dia baru lewat 10 meter, parfumnya sudah tercium. Sangat mewah kehidupannya. Setelah dia masuk Islam, diusir oleh keluarganya. Bahkan pakaiannya semuanya diambil, pakaian mewahnya. Sampai beliau mati syahid di perang Uhud. Beliau tidak memiliki pakaian apapun kecuali satu kain. Ketika mau ditutup wajahnya, kakinya kelihatan. Ketika mau ditutup kakinya, wajahnya kelihatan. Mus'ab bin Umair, beliaulah yang mengislamkan penduduk Madinah sebelum hijrahnya Rasulullah SAW. Yang masuk Islam melalui tangannya Mus'ab bin Umair, Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Khudair. Ini pemimpin-pemimpin Bani Ashhal, suku atau kabilah besar di Madinah. Diriwayatkan ketika Sa'ad bin Mu'adz ini masuk Islam, maka dia pidato di hadapan semua rakyatnya. Saya sudah masuk Islam, kalau kalian tidak mau masuk Islam, saya tidak mau bicara dengan kalian. Semua masuk Islam, ya. Sa'ad bin Mu'adz ini sahabat yang ketika dia mati syahid di perang Khandaq, Rasulullah SAW bersabda, ihtazza arsyur rahman limauti Sa'ad. Arasnya Allah itu bergoncang, bergetar karena kematiannya Sa'ad bin Mu'adz. Dia meninggal di usia 36 atau 37 tahun. Masuk Islam usia 30. Berarti berapa tahun dia jadi orang Islam, jemaah? Sekitar 6 tahun atau 7 tahun dia jadi orang Islam. Sebentar usia Islamnya. Tapi dalam riwayat yang lain disebutkan ketika dia mati syahid disambut oleh 70.000 malaikat. 70.000 malaikat menyambut rohnya Sa'ad bin Mu'adz. Nah, yang mengislamkan Sa'ad bin Mu'adz ini adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair diutus oleh Rasulullah SAW setelah baiat Aqabah yang pertama. Bulan apa tadi baiat Aqabah yang pertama dan kedua? Bulan Dzulhijjah. Makanya bulan Dzulhijjah ini penuh sejarah. Ini sejarah awal bagaimana Islam itu bisa tumbuh, diterima di Madinah. Setelah diterima di Madinah, Madinah menjadi negara Islam atau negeri Islam. Dari situlah kemudian Islam itu menyebar ke seluruh dunia, sampai ke jantung Eropa, sampai ke Afrika, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia, sampai ke Sembalun. Itu ceritanya dari peristiwa Bai'ah Aqabah. Awalnya 6 orang, kemudian 12 orang, kemudian 72 orang, kemudian 1 Madinah, Yathrib, itu masuk Islam semua. Ada yang tidak mau masuk Islam tapi jadi orang munafik dia. Termasuk orang-orang Yahudi, sebagian besar mereka tidak mau masuk Islam. Hanya segelintir orang saja yang mau masuk Islam, ya. Nah, jadi Bai'ah Aqabah yang pertama terjadi pada tahun 12 kenabian bulan Dzulhijjah. Bai'ah Aqabah yang kedua terjadi pada tahun 13 kenabian di bulan Dzulhijjah. Di tahun itu juga Nabi hijrah, karena beliau mendapatkan informasi bahwasanya Yathrib sudah siap untuk menjadi negara Islam. Maka Rasulullah hijrah. Kemudian ada ungkapan yang disebutkan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau mengatakan, kana yaumu bu'ats atau kana yaumu bu'ats yauman
qaddamahu Allahu li rasulih sallallahu alaihi wasallam. Hari terjadinya perang Bu'ats itu adalah hari yang menjadi anugerah yang Allah kedepankan untuk Rasulullah SAW. Bagaimana ceritanya? Tadi kan kita singgung di Yathrib itu ada dua kabilah besar, suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj dan Aus ini sebenarnya nenek moyangnya mereka satu, berasal dari Yaman. Mereka bersaudara, datang dari Yaman. Ketika bendungan Ma'rib itu jebol, terjadi banjir besar di Yaman itu, ya. Akhirnya banyak di antara penduduk Yaman itu hijrah. Termasuk yang hijrah adalah nenek moyangnya suku Aus dan Khazraj ini. Mereka hijrahnya ke Madinah. Terjadi masalah antara mereka ini, Aus dan Khazraj ini. Ya, pertikaian. Pertikaian yang berujung pada terbunuhnya seseorang. Terbunuh seseorang, akhirnya terjadi dendam kesumat. Perang selama 120 tahun. Bayangkan, dulunya mereka bersaudara, akhirnya mereka perang. Perang selama 120 tahun. Sampai puncaknya adalah ketika terjadi perang di antara mereka di sebuah tempat namanya Bu'ats. Makanya perangnya namanya perang Bu'ats. Kapan perang Bu'ats ini terjadi? Perang Bu'ats ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Coba hitung ya Mas, siapa yang pintar matematika di sini? 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti tahun berapa kenabian dia perang Bu'ats ini? Hah? Nabi hijrah tahun 13 kenabian. Perang Bu'ats ini terjadi 5 tahun sebelum Nabi hijrah. Berarti tahun berapa dia terjadi? Tahun berapa kenabian? Tahun 8. Tahun 8 terjadi perang besar di Yathrib. Yathrib sekarang Madinah namanya ya. Antara Khazraj dan Aus. Perang besar yang menyebabkan jatuh banyak korban dari kedua belah pihak. Bil munasabah, kenapa kok mereka bisa sampai perang selama 120 tahun? Siapa yang memelihara peperangan tersebut? Yahudi. Jadi Yahudi ini bermain dua kaki. Kadang-kadang dia bersekutu dengan Khazraj, kadang-kadang dia bersekutu dengan Aus. Diadu ini. Karena kalau mereka terus berperang, Yahudi ini akan makmur dia, ekonominya dia yang kuasai. Ekonomi di Yathrib. Puncaknya pada hari Bu'ats terjadi peperangan antara Khazraj dan Aus yang menewaskan tokoh-tokoh besar mereka masing-masing. Banyak tewas ini. Banyak korban dari kedua belah pihak. Yang tersisa di antara mereka adalah tokoh-tokoh pemuda. Salah satunya adalah Sa'ad bin Mu'adz, Usaid bin Hudzair, nama-nama yang kita sebutkan tadi, termasuk Jabir bin Abdullah, Uqbah bin Amir. Ya. Ada beberapa tokoh tua yang tersisa. Salah satu di antaranya adalah memang sengaja disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kaum muslimin bisa tahu betapa besar nikmat Allah Subhanahu wa taala menyatukan Khazraj dan Aus ini. Ada satu yang disisakan, tokoh tua, namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Siapa dia ini?
Dia ini yang jadi tokoh munafik. Dia termasuk tokoh senior Khazraj yang tidak tewas di perang Bu'ats itu, disisakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ceritanya bagaimana? Jadi ketika terjadi perang Bu'ats ini, pemimpin-pemimpin Khazraj dan Aus ini banyak yang tewas. Satu orang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, memang dia tidak mau ikut berperang. Ngapain kita berperang? Sudah capek kita perang 120 tahun. Dia mengesankan kepada orang lain, dia menginginkan perdamaian. Makanya setelah terjadi perang Bu'ats, dialah yang digadang-gadang akan menjadi raja di Yathrib. Mau dilantik dia ini jadi raja, jadi pemimpin di Yathrib. Namun sebelum dia dilantik, ternyata penduduk Yathrib sudah masuk Islam. Masuk Islam karena Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua itu. Tidak jadi dia dilantik jadi raja. Makanya dia iri hati, hasad, dengki kepada Rasulullah SAW. Tapi karena semua penduduk Yathrib atau penduduk Madinah masuk Islam, malu juga dia tidak masuk Islam. Akhirnya dia pura-pura masuk Islam. Dialah yang banyak membuat masalah di Madinah. Ya, ketika perang Uhud, 1000 pasukan sudah berangkat. Dia yang menggembosi 1000 pasukan ini. Dia yang memprovokasi. Akhirnya 300 pasukan kembali ke Madinah. Dari 1000 kembali 300, sisa cuma 700. Dia yang memfitnah ibunda Aisyah berzina dengan Safwan ibn Mu'attal. Ya, dia yang menyebarkan isu bahwasanya Aisyah radhiyallahu taala anha berselingkuh, istri Nabi. Na'udzubillah. Dan dia mati dalam kemunafikan gara-gara hasad, iri hati, dengki. Nah, ini bahayanya penyakit hasad, iri hati, dengki jamaah. Bisa mencegah taufik hidayah dari Allah masuk ke dalam hati kita. Bahayanya sombong, bahaya. Makanya Nabi SAW selalu berdoa, ya, berdoa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari kesombongan. Allahumma inni a'udzubika minal kibr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran. Dia tahu itu benar tapi tidak mau, gengsi. Atau merendahkan yang lain, menganggap dirinya lebih baik, yang lain tidak lebih baik daripada dirinya. Ini sombong. Ini bisa mencegah hidayah. Orang tidak dapat hidayah gara-gara ini. Abu Jahal, Abu Lahab tidak masuk Islam gara-gara ini. Sombong dia. Sudah tahu Nabi Muhammad benar, tapi gengsi, tidak mau menerima. Dan dia menganggap dirinya yang lebih pantas daripada Rasulullah SAW. Dia merendahkan Rasulullah SAW. Maka jauhkan sifat ini jemaah. Kalau ada sifat ini pada diri kita, segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai hidayah yang sudah kita dapatkan itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, coba bayangkan kalau seandainya kita kembali kepada kisah perang Bu'ats tadi. Coba bayangkan kalau seandainya tidak terjadi perang Bu'ats ini,
Maka tokoh-tokoh seperti ada namanya An-Nu'man bin Amr, ini pemimpinnya suku Khazraj. Dia tewas di perang Bu'ath ini. Kalau seandainya tidak terjadi perang Bu'ath ini, boleh jadi An-Nu'man bin Amr ini jadi Abu Jahal kedua di Madinah yang akan menghalangi dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan terjadinya perang Bu'ath tersebut, tokoh-tokoh besar Khazraj dan Aus itu banyak yang tewas. Ya. Kemudian suku Aus dan Khazraj yang tersisa ini sudah sama-sama lemah kekuatannya. Mereka sudah menyadari tidak ada manfaatnya ini perang 120 tahun ini. Hanya makan korban saja. Kita butuh pemimpin baru. Nah, ketika mereka bertemu Rasulullah SAW, nah ini dia. Ini sosok pemimpin. Bukan hanya pemimpin dari kalangan manusia biasa, bahkan ini utusan Allah Subhanahu wa taala. Ini utusan Allah. Maka sepakatlah Khazraj dan Aus ini mengangkat Rasulullah SAW menjadi pemimpin. Begitu ceritanya jamaah. Berawal dari pertemuan pertama 6 orang di tahun 11 kenabian di bulan Dzulhijjah. Semuanya di bulan Dzulhijjah. Pertemuan kedua terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama, bulan Dzulhijjah juga, tahun ke-12 kenabian. Pertemuan ketiga di bulan Dzulhijjah juga, tahun 13 kenabian, terjadi Bai'ah Aqabah yang kedua. Maka jadilah Madinah, jadilah Yathrib itu negeri Islam, diganti namanya oleh Rasulullah. Tidak lagi Yathrib, diganti namanya menjadi Madinah. Ya. Ada nama lain Madinah, namanya Thaibah. Rasulullah yang kasih nama juga Thaibah. Ini negeri yang baik, tanah yang baik, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Madinah inilah Islam menyebar ke seluruh dunia. Bayangkan kalau tidak terjadi Bai'ah Aqabah yang pertama dan kedua ini, jadi apa kita kira-kira jamaah sekalian? Mungkin kita naudzubillah masih jadi orang musyrik, ya, yang menyembah kepada selain Allah. Naudzubillah. Maka dengan kita bertemu dengan bulan Dzulhijjah ini, ingat nikmat Allah yang begitu besar ini. Nikmat kita dijadikan orang Islam. Makanya nikmat hidayah ini nikmat yang paling besar, sampai-sampai doa yang paling wajib kita ucapkan setiap hari minimal 17 kali adalah ihdinas siratal mustaqim. Ini doa minta hidayah. Minta hidayah, minta tambahan hidayah, minta istiqamah di atas hidayah sampai kita diwafatkan. Itu makna ihdinas siratal mustaqim. Dan hidayah itu ada dua. Hidayatul bayan wal irsyad, ay hidayatul ilmi. Yang pertama hidayah berupa ilmu. Yang kedua hidayatut taufiq, hidayah berupa taufik, sehingga kita mau mengamalkan ilmu. Ketika kita mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ini maknanya kita minta dua jenis hidayah ini. Hidayah berupa ilmu dan hidayah berupa taufik. Butuh kita tambahan ilmu supaya kita tidak beramal sembarangan. Beramal tanpa ilmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena karena amalnya tanpa dasar, tanpa petunjuk, tanpa dalil. Boleh jadi itu dianggap baik, tapi menurut Allah itu tidak baik. Boleh jadi itu dianggap amal soleh, tapi menurut Allah dan Rasulnya itu bukan amal soleh. Maka kita butuh ilmu, hidayah berupa ilmu. Setelah kita berilmu,
Kita butuh hidayah lagi untuk bisa mengamalkan ilmu. Banyak orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan ilmunya, banyak jemaah. Banyak sekali. Ya. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari, saya pernah melihat dokter, saya periksa ke dokter. Sebentar saya ke belakang, ternyata di belakang dia ngerokok. Dia ngisap rokok. Padahal dia tahu, dia punya ilmu, rokok itu berbahaya. Tapi dia melakukannya. Nah, ini berarti belum dapat taufik. Belum dapat taufik. Belum dapat hidayah taufik. Kita tahu misalkan salat berjamaah di masjid itu 27 derajat lebih afdal daripada salat sendiri. Tahu, tapi malas untuk melangkahkan kaki ke masjid. Nah, ini belum dapat taufik, tidak dapat taufik, diharamkan dari taufik. Padahal dia tahu ilmunya. Ada orang yang tahu Islam itu benar, tapi tidak masuk Islam. Contohnya siapa? Abu Talib, paman Nabi alaihi salatu wasallam. Tahu Islam itu benar, tapi tidak mau masuk Islam. Nah, ini bahayanya. Bahayanya kalau hati kita itu diharamkan dari hidayah taufik, tersesat di atas ilmu. Na'udzubillah, na'udzubillah. Makanya doa minta taufik ini harus selalu kita hayati setiap kali sholat. Ihdinas siratal mustaqim. Tambah lagi dengan doa minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda. Allahumma waffiqni lima tuhibbu wa tarda. Ya Allah, berikan aku hidayah taufik pada apa yang Engkau cintai dan ridhoi. Jadikan hatiku ini mau menerima dan mau mengerjakan apa yang Engkau ridhoi dan apa yang Engkau cintai. Kemudian setelah kita dapat taufik beramal, jangan sampai putus beramal. Makanya ada doanya, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang maha memalingkan hati, maha kuasa memalingkan hati, palingkan hatiku untuk selalu taat kepadamu. Ini supaya kita istiqomah di atas hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa ta'ala.